Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas seputar pelanggaran hukum. Materi seputar pelanggaran hukum. Nah, perlu kita ketahui untuk pengertian pelanggaran hukum sendiri menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau melawan aturan. Jadi pelanggaran adalah perbuatan yang diakui oleh masyarakat sebagai kejahatan karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Nah, delik jenis ini disebut juga sila malaguya terlarang. Pelanggaran dibedakan dengan kejahatan karena secara kuantitatif pelanggaran lebih ringan dari kejahatan. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Nah, oleh sebab itu pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Sanksi bagi yang melanggar bersumber dari hukum bersifat tegas dan praktis. Kekokohan hukumnya adalah sudah ada sanksi bagi aturan yang dilanggar yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang. Menurut pasal 10 KUHP ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan dan akan dipidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara sementara. Hukum yang benar adalah banyaknya peraturan yang telah ditetapkan bagi mereka yang melakukannya. Pasal 338 KUHP menentukan barang siapa dengan sengaja mencabut nyawa orang lain diancam pasal pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sanksi hukum dinyatakan oleh otoritas peradilan yang berwenang, sedangkan sanksi sosial dinyatakan oleh masyarakat sekitar pelaku. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum, tindakan ilegal, yaitu tindakan melanggar hak subjek orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri. Sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, dengan kata lain, melanggar hukum dipahami sebagai melawan hukum. Faktor terjadi pelanggaran hukum. Nah, faktornya diantaranya yaitu yang pertama karena lemahnya penegak hukum. Lemahnya penegak hukum ini yang pertama ada faktor hukum. Di sini berarti peraturan tertulis dari seorang penguasa atau pemerintah. Nah, penuntutan pidana bisa bermasalah jika hukum yang berlaku juga bermasalah, sebab peraturan tersebut menjadi pedoman bagi penegak hukum dan masyarakat umum. Yang kedua, faktor penegakan hukumnya. Nah, faktor ini menyangkut cara pejabat dapat menegakkan aturan hukum ini sesuai dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya dengan baik. Jadi, lemahnya penegakan hukum ini pada faktor kedua ini yang menjalankannya atau pejabat hukumnya bagaimana dia dapat melaksanakannya tugas dengan baik atau tidak, seperti itu. Faktor yang ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas yang terkait dengan sumber daya pendukung dalam proses penegakan hukum, lembaga penegak hukum ini perlu penelitian lebih lanjut, terutama dari segi kualitas dan kuantitas gitu. Jadi lembaganya juga harus yang berkualitas, seperti itu.
Yang keempat yaitu faktor masyarakat. Nah, faktor ini tentunya bersifat sosial, terutama dalam hal pemahaman dan kesadaran akan aturan dan norma hukum. Faktor masyarakat juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat tentang aparat penegak hukum. Karena mungkin masih minim masyarakat yang mengetahui tentang undang-undang atau pelaturan yang ada di Indonesia ini. Faktor yang kelima yaitu faktor kebudayaan. Nah, faktor budaya ini meliputi keputusan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Dalam penegakan hukum, faktor budaya mempengaruhi perilaku masyarakat sebelum dan sesudah mereka mengetahui norma hukum yang ada. Atau mungkin disebut hukum adat, karena ya kebudayaan atau adat ini memang sudah melekat pada diri masyarakat sebelum undang-undang ini ada, seperti itu. Yang kedua yaitu minimnya kepatuhan hukum. Faktor lain yang berkontribusi terhadap pelanggaran hukum adalah kurangnya kepatuhan hukum di masyarakat. Kepatuhan hukum adalah kesadaran akan hukum yang membentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Seperti itu. Ada 3 cara untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Ini diantaranya yang pertama ada represif dan melakukan tindakan penegakan hukum. Pelaksanaan tindakan represif dalam proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum memerlukan pengawasan baik internal maupun eksternal. Seperti itu. Nah, yang kedua ada preventif. Apa ini? Yaitu adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau penurunan kesadaran hukum. Jadi dicegah gitu ya. Yang ketiga ada persuasif atau mendorong kesadaran hukum yang bersifat persuasif, yaitu erat kaitannya dengan nilai-nilai hukum atau budaya hukum. Faktor terjadinya pelanggaran hukum yang ketiga yaitu faktor karena pelanggaran dianggap lazim. Alasan terakhir terjadi pelanggaran hukum adalah karena masyarakat masih memandang pelanggaran sebagai hal yang lumrah dan bukan sesuatu yang buruk. Misalnya, tindakan main hakim sendiri, melanggar hukum dengan main hakim sendiri seperti mukul, mencopet merupakan pelanggaran hukum yang seringkali dipandang sebagai cara untuk membela korban dan memenuhi rasa keadilan ya yang sering terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu. Berikut jenis-jenis hukum di Indonesia. Ini ada beberapa diantaranya yaitu satu hukum publik. Ini mungkin ya sebagian sudah ada yang tahu hukum publik adalah peraturan yang mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan negara dan kepentingan umum. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan lembaga-lembaganya dan warga negaranya, seperti hukum sosial, hukum atau pidana, seperti itu. Yang kedua ada hukum perdata. Nah ini ya, hukum perdata adalah suatu hubungan yang mengatur hubungan antara orang dan antar orang. Jadi orang dan antar orang atau individu dan individu. Hukum privat juga termasuk hukum perdata. Seperti itu. Nah di sini ada beberapa alasan masyarakat melanggar hukum nih. Nah apa saja nih alasan faktor-faktor masyarakat melanggar hukum? Di sini ada kutipan dari artikel berjudul Sebab-sebab Manusia Melanggar Hukum, Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak. Ini sudah dikutip, beliau mengatakan yang pertama faktornya itu bisa terjadi karena terpaksa. Dalam keadaan atau kondisi yang mendesak, Anda mungkin dipaksa untuk bertindak yang tidak sesuai dengan hukum. Tidak ada pilihan yang lain jika dapat dipilih kecuali melanggar hukum secara terpaksa. Maka dari itu terpaksa adalah salah satu mengapa terjadinya pelanggaran hukum. Yang kedua, memiliki niat buruk. Terkadang kita memiliki niat buruk untuk melakukan makar yang melanggar hukum. Hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut dapat menimbulkan niat buruk. Untuk mencapai tujuannya, seseorang bahkan rela melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan. Karena sudah terbiasa, kita tidak keberatan melanggar hukum lagi.
Mereka yang selalu menaati hukum akan mengenal ketentuan-ketentuan hukum. Begitu juga dengan orang yang selalu melanggar hukum, bertindak melawan hukum bisa menjadi kebiasaan buruk. Yang selanjutnya yaitu peluang. Nah, orang cenderung melanggar hukum karena ada peluang. Peluang untuk melanggar hukum dapat muncul secara tidak terduga karena subjek pelanggaran terlihat, terutama ketika tidak ada orang yang melihat. Kalau tidak ada orang yang melihat, kita sering melanggar seperti itu. Yang selanjutnya itu merasa benar. Merasa benar adalah sikap yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Sikap ini egois, tidak pantas atau enggan mendengarkan pendapat orang lain. Beberapa orang yang merasa dirinya selalu benar memiliki ego yang begitu tinggi sehingga rela melanggar hukum yang mempertahankan pendapatnya. Ini sering kita temui di sekitar lingkungan kita ya. Yang selanjutnya itu tidak setuju dengan hukum yang ditetapkan ya. Tidak setuju dengan undang-undang yang ditetapkan tidak terlalu sering ditemukan juga, tetapi alasan ini juga dapat memicu pelanggaran hukum. Penolakan hukum dapat didasarkan pada prinsip-prinsip yang dianut seseorang. Namun, alasan ini tidak bisa dijadikan pembenaran. Hukum yang telah dikukuhkan oleh otoritas resmi harus dihormati oleh semua masyarakat, oleh individu, dan lembaga hukum lainnya. Begitu. Baik, mungkin demikian mengenai pengertian pelanggaran hukum serta sanksi unsur faktor terjadi pelanggaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Artikel ini kami baca di Gramet. Jadi nanti barangkali yang ingin lebih lengkap lagi dapat memesan bukunya di Gramedia.com atau boleh langsung ke Gramedia seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Untuk kurangnya boleh ditambahkan, dan untuk pengertian yang belum tertuang nanti boleh kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.